Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nugroho dari Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan rangkuman materi saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya harap semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Baik, mari kita mulai videonya. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan secara resmi sebagai bidang kehidupan Indonesia seperti media, pemerintahan, dan pendidikan. Selain itu, bahasa ini berfungsi sebagai alat untuk menyatukan semua orang Indonesia dari berbagai suku dan bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa yang ada di Indonesia. Yang artinya, bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk ragam dari bahasa Melayu yang berkembang dan diresmikan menjadi bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Identitas nasional diupayakan untuk diperkuat dan digunakan sebagai alat untuk menyatukan bangsa yang memiliki keragaman bahasa dan suku. Bahasa Indonesia dipilih karena memiliki dasar yang kukuh sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika para pemuda berjanji untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga di Indonesia. Karena sebagian besar dari warga negara Indonesia menggunakan satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa utama. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kita membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu fungsinya sebagai yang pertama, sebagai kebanggaan kebangsaan, yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, fungsinya adalah yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung tingkat nasional. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selain itu, pada pertemuan kedua, kita juga membahas tentang sikap berbahasa Indonesia, yang contohnya seperti penggunaan EYD, bahasa baku, kalimat efektif, aturan paragraf, dan sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap esteris, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut tentang keyakinan dan kognisi mengenai bahasa. Selanjutnya pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga, kita membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang bentuk tulisan secara umum. Contohnya seperti yang pertama, prosa fiksi, seperti dongeng, cerpen, fabel, dan mitos. Yang kedua, prosa non-fiksi, seperti tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Yang ketiga, puisi lama, seperti pantun, syair, dan talibun. Dan yang keempat, puisi baru seperti balada hime, ode, romansa, dan satir. Selanjutnya, kita juga membahas tentang karya tulis ilmiah. Arti karya tulis ilmiah menurut Dalman, Kusmana, dan Juhari adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Contohnya seperti hasil kajian pustaka dan hasil proses dari penelitian. Selanjutnya, pertemuan keempat. Di pertemuan keempat, kita membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Di pertemuan ini, kita membahas tentang dunia pustaka dari dunia digital atau aplikasi untuk membuat daftar pustaka, yaitu Mendeley. Beberapa contoh sumber pustaka dari dunia digital adalah Crossdrive, ePusnas, PDF Drive,
dan library Genesis. Dan juga kita membahas tentang beberapa jenis Mendeley, yaitu yang pertama, Mendeley Desktop yang bekerja secara offline dan sumber pustakanya tersimpan pada penyimpanan setiap penggunanya. Yang kedua, Mendeley Web yang berbasis website. Mendeley Web biasanya digunakan untuk mencari informasi mengenai popularitas suatu referensi. Dan yang ketiga, Mendeley Reference Manager atau MRM yang membutuhkan koneksivitas internet sejak login dengan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Selanjutnya, pertemuan kelima. Setiap presiden Indonesia mempunyai cara pembawaan pidato yang unik yang mencerminkan kepribadian dan latar belakang mereka. Berikut adalah cara pembawaan mereka. Yang pertama, Soekarno. Soekarno memiliki cara khas pidato yang penuh semangat dan retorika yang memukau. Beliau menggunakan bahasa yang puitis dan nasionalis, dan sering menggunakan gaya otoritis yang mendramatisasi, dengan menekankan kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa. Soekarno mampu membangkitkan emosi pendengarnya. Yang kedua, Soeharto. Cara bicara Soeharto cenderung dengan gaya bicara yang tenang, penuh perhitungan, dan sedikit ekspresif. Gaya pidatonya yang formal dan bersifat instruktif. Dia berfokus pada kebijakan dan stabilitas, dan dengan sedikit sekali emosi yang ditunjukkan. Pidatonya sering dianggap kaku dan monoton. Yang ketiga, B.J. Habibie. Pada umumnya, pidato Habibie sering sangat teknis dan detail, karena dia seorang teknokrat. Dia berbicara dengan logika yang rumit dan menggunakan banyak istilah ilmiah dan teknologi. Gaya pidatonya dinamis dan energik, meskipun pemikirannya yang kompleks terkadang membuatnya terlihat rumit. Yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pidato Gus Dur pada umumnya bersifat reflektif dan penuh toleransi, meskipun terkadang kurang terorganisir. Gayanya santai, sering diselingi humor, dan cenderung informal. Ia juga sering menyampaikan pesan dengan sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Gaya pidato Megawati biasanya sederhana dan tidak terlalu ekspresif, tapi sering dianggap kurang menarik dibandingkan presiden lainnya. Meskipun demikian, ia konsisten dalam menyampaikan pesan politik. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY. SBY cenderung lebih berhati-hati dalam penyampaian setiap kata, berfokus pada stabilitas politik dan keamanan, dan gaya pidatonya terstruktur dan formal. Ia juga sering menggunakan bahasa yang halus dan diplomatis. Pidatonya lebih cermat dan masuk akal. Yang terakhir, Joko Widodo. Jokowi memiliki gaya pidato yang sederhana, lugas, dan langsung ke inti masalah. Dia tidak banyak bermain dengan retorika, tetapi lebih fokus pada solusi praktis. Gaya pidatonya yang sederhana dengan sedikit formalitas, dan kadang-kadang disertai dengan kisah atau contoh nyata. Selanjutnya, dalam pertemuan kelima, kita membahas tentang hakikat presentasi ilmiah yang berisi. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil penemuan, penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas, ada 3 komponen utama dari sebuah komunikasi, yaitu komunikator atau pemberi pesan, media yang digunakan, dan penerima atau receiver. Yang ketiga, presentasi yang baik akan terjadi jika komunikator menggunakan media yang tepat untuk menyampaikan pesannya dan menginspirasi audiens untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah cara komunikator mempengaruhi mereka melalui media yang disampaikan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi ketika komunikator tidak mengoptimalkan penggunaan media dan tidak menjelaskan pesan sehingga audiens tidak memahaminya. Selain itu, juga ada 3 komponen untuk presentasi ilmiah, yaitu media, komunikator, dan audiens. Selanjutnya, pertemuan 6-9. Dalam pertemuan 6-9, kita membahas tentang proposal kegiatan. Proposal kegiatan
adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita juga membahas tentang sistematika proposal kegiatan yang berisi yang pertama, judul. Judul harus up to date. Ada kebaruan, maksimal 15 kata atau frase, dan tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Yang kedua, daftar isi. Daftar isi berisi halaman setiap subbab yang sesuai isi proposal. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei di pasar terkait ide produk yang akan digagaskan. Yang keempat, bab 2, gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima, bab 3, metode pelaksanaan. Uraikan teknik dan cara pembuatan produk komoditas usaha. Mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Berisi rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar isi harus menggunakan format American Psychological Association atau APA. Selanjutnya, kita juga membahas tentang urutan penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, observasi kegiatan. Dalam bagian ini, kita akan mencatat nama produk dan bahasa yang digunakan dalam setiap komponen iklannya. Catat bahan dan biaya yang dibutuhkan, proses mengemas, membuat dan memasarkannya. Yang kedua, penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi didapatkan dari hasil observasi. Yang ketiga, menyusun proposal kegiatan. Menyusun proposal kegiatan harus sesuai dengan sistematika PKM 2023. Yang keempat, presentasi proposal kegiatan. Presentasi berisi tentang isi proposal kegiatan yang dibuat menggunakan Canva atau PowerPoint. Selanjutnya, pertemuan 10-15. Dalam pertemuan ke-10 sampai ke-15, kita membahas tentang proposal kegiatan. Pengertian penelitian menurut Sugiono 2020 adalah suatu usaha atau tata cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Sedangkan menurut Arifin 2018, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu masalah. Selanjutnya, metode penelitian. Pengertian penelitian menurut Creswell 2006 adalah metode atau prosedur langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Berikut adalah cara ilmiah yang dimaksud oleh Creswell. Yang pertama, rasional. Masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga, sistematis. Langkah-langkah yang logis. Yang keempat, valid. Derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima, reliable. Derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Selain memiliki nilai dari cara ilmiah seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penelitian juga harus memiliki ciri-ciri yang wajib diterapkan agar memiliki hasil yang maksimal. Berikut adalah ciri-ciri penelitian yang baik dan benar. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Penelitian yang baik harus bersifat sistematis dan logis. Penting juga dalam hal kelengkapannya, mulai dari landasan teori, sumber data, hingga pustaka dari primer hingga sekunder. Yang kedua, bersifat ilmiah. Penelitian yang baik wajib mencantumkan sumber data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian juga harus fokus dan terarah agar tujuan peneliti dapat tercapai. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, analitis.
Dasar penelitian yang baik adalah analisa yang sesuai dengan prosedur ilmiah. Selain itu, dalam penelitian, hubungan sebab akibat antar variabel harus dijelaskan secara menyeluruh. Analisa akan menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya, serta pilihan untuk langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis-jenis penelitian. Ada 3 jenis metode penelitian, yaitu yang pertama, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini biasa dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan dari orang atau pelaku dalam bentuk tulisan, kata-kata, dan lisan akan ditafsirkan dalam penelitian ini. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini sering digunakan oleh banyak akademisi karena hasilnya yang akurat. Metode penelitian kualitatif merupakan metode dengan kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik atau angka daripada naratif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya harap penyampaian ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.